Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ajim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Majelis Al Husna di Mes Family Binuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang penuh berkah ini dalam keadaan hujan, Masya Allah, daerah kita ini sering hujan lah, banyak hujannya dari panasnya ya. Ada sebuah kisah abah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Beliau itu kan salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya pesantren di Mekah Mukarramah. Sekarang orang-orang mulai tulakan haji ya. Mudah-mudahan kita semua bisa tulak haji, bisa tulak umrah, bisa berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan amalia haji dengan sempurna, dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi suatu saat terjadi hujan di Mekah, kota Mekah. Di sana itu kan gersang, jarang hujan nih ya. Sedangkan di sana itu di masa itu sampai sekarang itu mungkin banyak halaqah ilmiah, banyak halaqah kumpulan majelis taklim, baca kitab, dudukan. Ya, ini termasuk menuruti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai zaman Rasulullah kita ketahui bahwa ada halaqah, kumpulan membahas ilmu. Ya, sebagaimana pernah kita kisahkan, Rasulullah pernah masuk masjidnya ada dua kumpulan, satu kumpulan baca Quran, satu kumpulan majelis ilmu. Rasulullah memilih kumpulan yang majelis ilmu, yang dimana ini majelis ilmu luar biasa fadilahnya. Di kota Mekah terjadi hujan turun, sehingga yang kumpulan di situ tuh kena hujan, rame-rame benaung cari tempat naungan. Ayo cari tempat naungan, ayo hujan, ayo naik. Berharian bubuannya ini cari tempat naungan. Lalu gerombongannya Al-Habib Alwi ini juga lari ke situ, naruh buku-buku, terus kembali lagi, ayo mandi hujan semuanya.
kata Habib Alwi. Ayo mandi hujan semuanya. Kita mandi hujan semuanya. Kenapa? Barokah ini. Ini air hujan ini barokah. Ayo, ini berkah. Ayo mandi hujan. Nah, semuanya disuruh mandi hujan sama Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Jadi mandi hujan berataan si bubuan yang kada hakon dengan berkah nih. Ya, ada kalau orang-orang kada hakon dengan berkah. Kada hakon tahlilan, kada hakon zikiran, kada hakon macam-macam, kada hakon ziarah jar. Nggih, syirik jar lah. Syirik. Takutnya kena kada hakon nang bagus-bagus tapi hakon dukun kena. Makin syiriknya dukun ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ada mereka itu mengatakan, ya Alwi, kenapa kamu bilang barokah? Atas dasar apa kamu? Atas dasar apa kamu ngomong ini berkah? Diajak debat, ya, diajak debat tentang masalah keberkahan air hujan. Ini debat-debat ini kalau kada ada gunanya ini malah membuat kita jauh dari Allah Ta'ala, jauh daripada ibadah ya. Jadi kadang-kadang kalau ada debat tapi kada ada gunanya, kada usah. Karena hancurnya daripada kaum-kaum terdahulu itu karena banyak perselisihan mereka dengan nabinya. Berselisih aja tapi kada beribadah. Kalau memang debat itu untuk mencari kebenaran, saling memahami, gak apa-apa. Saling menginginkan kebenaran, gak apa-apa. Tetapi kalau debat tapi cuma untuk saling istilahnya saling mengokohkan dirinya, saling ta'ajub, saling kibir, saling mengakui daripada pendapat dirinya yang terbaik dan pendapat orang lain tersalah, jadi salah semuanya yang kada lain itu, ini tidak boleh ya. Kalau untuk kebenaran, untuk mencari muslim, untuk mencari kebenaran, untuk mencari hukum yang benar, untuk mencari ilmu yang benar, gak apa-apa. Seperti salah satu masyayikh ini, dia tanya, mana kamu bilang berkah? Kata Habib Alwi, kada susah. Kada susah, sangat gampang sekali. Wa anzalna, dikatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dalam ayat Al-Quran. Sedangkan kami turunkan dari langit air yang berkah. Nah, ini saking terlindungnya daripada hal-hal yang baik sampai akhirnya ghafil, sampai tertutup hatinya. Akhirnya Syekh tadi mengatakan bujur sampai menjadi murid daripada Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Naam. Mudah-mudahan di daerah kita ini turun hujan menjadikan berkah di tempat kita ya, berkah tumbuhan kita ya, menjadikan awak kita sehat, diri kita sehat ya. Terus daerahnya daerah yang bersih, oksigennya bagus. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat, sedikit kita ingin menyampaikan tentang sebuah keutamaan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para ulama mengatakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 104. 104. 4 buah kitab itu yang wajib kita ketahui, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ya. Lalu yang 100-nya itu pertama 10 suhuf. Suhuf ini bisa diartikan juga lembaran ya. 10 suhuf itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, mendapatkan kalamullah 10 lembar.
Lalu kepada Nabi Sis ada 50 lembar. Lalu kepada Nabi Idris ada 30 lembar, dan 10 lembar diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini 100 lembar, dan 4 lembarnya adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kebanyakan kitab-kitab itu, kitab-kitab Allah Ta'ala, kalamullah, kebanyakan diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kitab Taurat di hari ke-6 daripada bulan Ramadan, Injil di hari ke-13 dari bulan Ramadan, sebagaimana terdapat di kitab Syarah Hadis Jibril Habib Zain bin Sumit. Lalu Zabur juga. Lalu juga ditambah lagi Nabi Ibrahim mendapatkan 10 suhuf itu di bulan Ramadan. Kebanyakan di bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Dan juga Al-Quran pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ada yang bagus di sini, ada yang utama. Para ahli hikmah, mereka menteliti daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 kitab Allah Ta'ala yang diturunkan, mereka mengambil satu-satu dari dalamnya yang utama, yang kandungannya besar. Istilahnya kalau kita katakan itu, di dalamnya ini satu hal yang paling kuat, yang paling menakjubkan untuk diri kita. Kalamullah ini kan sebagai penuntun bagi diri kita, agar kita dapat hidayah sampai ke Shiratal Mustaqim. Ya. Para ahli hikmah mengambil daripada kitab-kitab itu satu yang utama. Akhirnya mereka mengambil diantaranya, salah satunya adalah di kitab Taurat. Di kitab Taurat mereka mengambil satu yang istimewa, satu yang menakjubkan. Apa terdapat di dalam kitab Taurat? Man qana'a sabi'ah. Siapa yang qana'a, siapa yang terima apa adanya, sabi'ah, maka dialah orang yang selalu dalam keadaan kenyang. Artinya selalu dalam keadaan puas, selalu dalam keadaan lega di dalam hatinya. Man qana'a sabi'a. Al-Imam Ali karamallahu wajha mengatakan, kafa bil qanaati malikan wa bil husnul khuluqi na'iman. Imam Ali karamallahu wajha mengatakan, cukup bagi orang yang qanaah, artinya orang yang memiliki sifat qanaah, malikan, dialah raja. Orang yang qanaah itu raja. Dia hidupnya seperti raja, enak terus, nyaman terus. Kafa bil qanaati malikan. Siapa yang qanaah, dia raja. Wabi husnil khuluqi na'iman. Dan dengan akhlak yang baik, akhlak yang luhur, dia menjadi orang yang mendapatkan nikmat. Orang yang nikmat terus hidupnya. Orang yang berakhlak itu nikmat. Orang yang berakhlak itu nikmat, tenang hidupnya. Kada ada musuh, ya, kada ada benci, kada ada akhsud, akhlak.
hatinya tuh selalu tertatap, diam aja, nggak usah ribut dengan orang lain, akhlak baik dengan orang cinta dengannya, nggak ada yang memusuhinya, nggak ada. Ini di kitab Taurat. Satu, man qana'a sabi'a. Lalu di kitab Zabur ada satu lagi dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Khindwan. Beliau mengatakan apa? Al-faqru huwa khawful faqr. Al-faqru huwal khawful faqr. Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Khindwan, beliau mengatakan apa? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang sakit, jadi di sinilah sakit hidupnya nih. Orang yang sakit hidupnya, orang yang kada punya apa-apa, hakikatnya apa itu? Huwa khauful fakir. Dia yang takut akan kemiskinan. Orang yang takut akan kemiskinan ini sebujurnya hakikatnya dialah yang orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Karena hidupnya susah terus, pengen jaga, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kada ada tuntasnya, tamak terus, serakah terus. Ya, itu di dalam kitab Taurat. Man qana'a sabi'a. Siapa yang qana'a, siapa yang apa adanya diterima, sabi'ah, dialah orang yang puas, dialah orang yang kaya. Lalu yang kedua di dalam kitab Zabur dikatakan, dia ambil satu oleh ulama ahli hikmah yang paling menakjubkan, yaitu man sakata salima. Man sakata salima. Siapa yang berdiam, maka dia akan selamat. Artinya apa? Menjaga lisannya. Siapa yang kawak menjaga lisannya, maka dia akan selamat. Kenapa? Karena nanti orang itu akan dipanen daripada hasil bicaranya. Dia akan dipanen daripada lisannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, atadri manil muflis. Rasulullah tanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang punya usaha, mbak itu habis daripada usahanya, rugi pulang, berhutang lagi masih. Itu orang yang bangkrut. Ya, punya pabrik terbakar, habis, bangkrut, kada ada modal lagi. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak di akhirat dia datang dengan pahala yang ganal benar, ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunungan daripada amalnya. Walakin satamahada, dolamahada, ghibah, caci maki, fitnah. Akhirnya di sana dia banyak tamu, di akhirat banyak tamunya. Ya, kalau kita di rumah banyak tamu seneng ya. Tamu membawa rezeki, mengambil dosa kita, seneng. Ya, apalagi di Banjar ini, tamu datang, nanti tamunya pun bawa hadiah. Ya, tamunya bawa hadiah. Si orang rumahnya menyediakan makanan, tamunya membawa hadiah. Luar biasa, saling memberi, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semua. Mudah-mudahan amal-amal yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi ganjaran yang besar ya. Ada orang
di akhirat nanti di padang mahsyar dia datang dengan amal segunung besar sekali amalnya, tapi dia dalam dunianya dia menghina sana, dia zalim kepada orang lain, dia menghina, memfitnah sana, menghibah sana, menghibah sini, sampai akhirnya banyak tamunya di sana datang, diambil amal baiknya, datang diambil amal baiknya, sampai habis masih ada lagi yang datang, masih ada lagi yang difitnah, yang dihibah, masih ada lagi, sehingga yang dihibah itu tadi masih ada, amal baiknya habis, dikasih lagi amal buruknya diserahkan kepada orang tersebut, sehingga menghadap Allah dalam keadaan tidak ada amal buruknya bertambah. Naudzubillah min dalik. Bangkrut katanya Rasulullah. Orang kayak ini bangkrut. Itu kenapa? Afatul lisan. Kenapa itu? Itu adalah panen daripada mulutnya. Al-Imam Muhammad ibn Ajlan, seorang alim ulama, beliau mengatakan innamal kalamu arba'un, sesungguhnya berbicara itu diperbolehkan atas 4 hal. Atas 4 hal. Yang pertama, lil Quran, bicara akan Al-Quran, akan Al-Quran, isinya Quran, hukumnya Quran, tentang fadilah di Al-Quran, tentang arti, meskipun arti saja tapi tahu itu datangnya dari Al-Quran. Oh, berbakti kepada orang tua itu ada di Al-Quran, pian berbaktilah. Nah, itu yang pertama, tentang Al-Quran. Yang kedua, dzikir, boleh berbicara itu untuk dzikir, untuk dzikir. Dzikir ini apa? Bermakna untuk dzikir, untuk membaca segala macam, atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, datang kepada orang soleh, datang kepada alim ulama, mengajak bicara. Untuk apa? Agar diajak bicara, agar dapat manfaat, agar dapat kedekatan. Ya, agar dapat kedekatan, agar akrab, agar nyaman. Karena kan disuruh, termasuk 5 hal yang menjadi penyebab hidayah adalah ada 5 hal. Yang pertama adalah takhwif, yaitu takut, rasa takut. Lalu yang kedua targhib, yaitu harapan, tidak adanya iming-iming tentang surga, tentang kenikmatan segala macam. Yang ketiga tasywik, rindu. Yang keempat nadara ilal salihin, melihat wajah daripada orang-orang soleh. Yang keempat adalah melihat wajah dengan orang-orang soleh. Ini juga fungsinya adanya foto-foto orang soleh di rumah kita. Kenapa? Itu penyebab hidayah. Itu penyebab hidayah. Dekat dengan orang soleh itu penyebab hidayah. Apalagi kalau orang solehnya yang melihat, orang solehnya yang memperhatikan. Dikatakan oleh para ulama, idza nadara kam min sibyan yal'ab amamal rijal fasara sebyan. Aukamakal, dikatakan berapa banyak anak kecil dia jalan depannya orang soleh, bermain-main depannya orang soleh, dilihat oleh orang soleh itu, maka lihatan pandangan orang soleh itu menyebabkan dia menjadi orang besar ketika besarnya. Pandangannya saja orang soleh. Jadi 4 hal kita diperbolehkan untuk berbicara atau untuk mengambil daripada langkah untuk kita berbicara, yaitu tentang Al-Quran. Yang kedua tentang dzikir. Yang ketiga tentang ilmu.
tentang ilmu, tentang jalannya ilmu, manfaatnya ilmu, tentang memberi wawasan untuk anak atau ini diperbolehkan. Yang keempat adalah berbicara tentang tijarah, tentang bisnis, tentang bermuamalah. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ajlan. Al-Quran, dzikir, ilmu, dan tijarah, bisnis. Cuma kebanyakan mungkin kita ke bisnis saja ya, banyakan. Nang terpakai nih bisnis bener nah. Nang pasti terpakai bisnis pang. Datang kepada orang nih, wah kaya ini, nyaman dideketin nih. Wah, bagus nih buat bisnis, diajak ngomong terus ya. Asal jangan bohong, asal jangan hibah lah. Asal jangan hibah, jangan fitnah, nanti seperti sabda Rasulullah tadi, menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Dua, yang pertama dari Taurat, man qana'a sabi'a, siapa qana'a dia akan selalu menjadi orang yang puas, menjadi orang yang puas, orang yang mendapatkan segalanya. Lalu yang kedua, man sakata salima, dari kitab Zabur, siapa yang diam, siapa yang menjaga lisannya, dia akan selamat. Di dalam kitab Injil, ini kitab-kitab nang bahari lah, yang bahari istilahnya, yang betul-betul masih sahih, masih benar. Maksudnya bukan yang sekarang kayak nak pian membaca kitab Injil, akhirnya baca kitab Taurat pesalam ya, jangan ya. Yang ketiga terdapat dalam kitab Injil, apa itu? Mani'tazalan najah, siapa yang menyendiri maka dia akan beruntung. Siapa yang menghindari keramaian manusia, menjauh dari keramaian manusia, nggak pengen tahu urusan manusia, yang penting kalau ada susah tolong, yang penting kalau ada diperlukan datang, gitu aja. Kadang tapi ngurus-ngurus rame-rame macam-macam, kadang kumpul, kadang ini. Bahkan para salaf, para orang-orang soleh itu berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala, kadang pengen tahu dah. Mani'tazalah najah, siapa yang uzlah, siapa yang menyendiri, menghindari daripada kerumunan manusia, keramaian manusia, najah, dia akan beruntung. Banyak kita dengar daripada para aulia soleh itu uzlah, tetapi mereka telah dibekali dengan ilmu, mereka sudah belajar ilmunya, Al-Quran dan hadisnya, mereka sudah belajar, tidak sembarangan. Bukan nanti sedikit-sedikit ulun mau uzlah, masuk kamar aja kada bertemuan orang, nyatanya keluar gila. Jangan ya. Kalau sudah uzlah tapi ada tuntunannya, ada yang memberikan bimbingannya, ada ilmunya, lalu ngapain di kamar? Dikira uzlah itu berdiam di kamar, tidur bangun, tidur bangun gitu. Lain, bukan itu. Waktunya semuanya dibikin, difokuskan semuanya untuk mempererat hubungan kepada Allah Ta'ala, untuk mempererat hubungan. Lalu yang keempat adalah dalam kitab Al-Quranul Karim, diambil oleh ahli hikmah, suatu kalamullah yang paling besar atau yang paling utama adalah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Para ahli hikmah mengambil satu yang besar di dalam Al-Quran, yaitu siapa berpegang teguh akan jalan Allah Ta'ala, maka dialah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh dengan Allah Ta'ala ini apa? Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sehingga
menjadikan itu semua ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah beribadah kepada Allah taala, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidaklah keluar dari dunia ini kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat daripada majlis ini yang dipimpin oleh ad-da'i ilallah Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Mahdi bin Muhammad Lutfi bin Yahya, mudah-mudahan kita semua dibimbing beliau di jalannya Allah Ta'ala, di jalannya Rasulullah, di jalannya orang-orang soleh, sehingga kita berkumpul dengan mereka bersama Rasulullah di padang mahsyar, di alam kubur, dan di padang mahsyar, dan juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga keluarga kita, sanak famili kita, anak cucu kita, tetangga kita, semua yang di daerah kita, bahkan semua umat muslimal muslimat, mudah-mudahan semuanya juga dikumpulkan di dalam surganya Allah Ta'ala, dijauhkan daripada api neraka. Mudah-mudahan yang meninggal di pekuburannya, di alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, di antaranya berkah daripada majlis ilm, berkah daripada Al-Quran, berkah daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ala man aslafuna salihun wa tawassalna ma aslafuna salihun wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Untuk syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.